Aku ratunya, kau hanya selir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Cepat angkat teleponku. Saat aku sedang asik merajut, tiba-tiba ada yang mengirimi pesan. Dan begitulah isi pesannya. Ada apa Winda ya? Batinku bertanya-tanya. Beberapa saat kemudian, dia benar menelponku. Dan aku langsung mengangkat panggilannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Win? Tanyaku penasaran. Kamu ada di mana, Sal? Tanya Winda. Aku di rumah, jawabku. Kamu di rumah? Maksudmu di rumah mertuamu? Atau di rumah mana? Pertanyaan Winda membuatku bingung. Aku tak mengerti. Ya di rumahku lah. Aku seminggu yang lalu habis dari rumah mertua. Memangnya ada apa? Kalau suamiku ada di sana sih memang. Karena ibu mertuaku belum benar-benar sehat. Aku belum bisa ke sana lagi. Soalnya, kamu tahulah, ini lagi masa ujian anak-anak. Jadi aku harus tetap di sini. Kasihan anakku kalau harus sampai ikut ujian susulan. Tapi ini sudah selesai kok. Besok atau lusa aku bisa ke rumah mertuaku lagi menjenguknya. Jawabku panjang lebar menjelaskan pada Winda meskipun dia tak meminta. Jadi maksud kamu sekarang kamu di rumahmu sendiri? Dan suamimu di rumah mertuamu begitu? Winda sepertinya ingin memastikan. Iya Win, ada apa sih memangnya? Kenapa kamu terdengar heboh sekali? Ada berita apa? Tanyaku. Ya, kalau tidak ada sesuatu yang penting, Winda tak mungkin seperti ini. Dia adalah bestiku. Kami sudah lama berteman. Sejak masih SD hingga sekarang, alhamdulillah. Hubungan pertemanan kami masih sangat baik. Enggak, aku penasaran aja. Di rumah mertuamu ada acara apa ya? Kenapa tadi rame-rame orang? Terus, mobilmu dihias dengan sangat cantik. Ada bunga-bunga yang ditempelkan di beberapa bagian mobilmu. Seperti mobil pengantin saja. Apa keluarga ibu mertuamu ada yang menikah? Pertanyaan Winda membuatku berpikir. Siapa yang menikah? Kan anak mertuaku hanya dua. Satu suamiku dan satu iparku. Kan semua sudah menikah. Ibu mertuaku mau menikahkan siapa lagi? Atau ibu mertuaku menikah? Kok aku nggak diundang? Rasanya tidak masuk akal. Jika beliau menikah, aku tidak diberitahu. Aku nggak tahu, Win. Mas Wira nggak ada ngomong apa-apa tuh. Kalau ada keluarga yang menikah, pasti dikasih tahu aku. Ini diam-diam baik. Jawabku. Apa? Kamu nggak dikasih tahu? Masa sih? Acaranya di rumah mertua kamu loh. Masa kamu sebagai menantu tidak diberitahu kalau ada acara di rumah mertuamu? Rasanya mustahil. Tanya Winda lagi. Tapi emang Mas Wira nggak ada ngomong apa-apa, Win. Nggak ada acara apa-apa. Jawabku lagi tetap ngeyel. Aduh, ya sudah. Ku cari tahu dulu. Winda mematikan teleponnya secara sepihak. Membuatku jadi penasaran. Ingin langsung kutanyakan saja pada Mas Wira daripada lama menunggu kabar dari Winda. Namun, sampai 10 kali ku telepon suamiku itu, tak satu pun panggilanku dijawab olehnya. Apa ada hal yang membuatmu sibuk? Sampai kamu tidak bisa menjawab panggilanku, Mas? Tanyaku dalam hati. Aku mencoba mengirim pesan pada Mas Wira, tapi tak kunjung dibalas. Sebenarnya dia sibuk ngapain sih? Apa ibu mertua kumat lagi? Gak mungkin sih. Waktu itu sudah baik-baik aja kok. Hanya tinggal pemulihan. Ya mertuaku emang baru saja sakit. Biasalah sakit orang tua. Kemarin sudah 1 minggu aku merawatnya di sana. Sekarang aku kembali karena anakku ujian. Dan belum bisa ke sana lagi. Tapi Mas Wira bilang, keadaan ibu sudah mulai membaik. Tinggal masa pemulihan. Apa mungkin tiba-tiba kumat lagi? Saat aku sedang berpikir keras, tiba-tiba Winda menelpon lagi. Gimana Win? Apa kamu sudah dapat informasi? Tanyaku cepat karena sangat penasaran. Kamu tahu nggak, Sal? Siapa yang menikah? Tanya Winda. Nggak tahu lah. Kamu malah nanya aku. Aku kan di sini dan sudah aku jawab. Aku nggak tahu apa-apa. Jawabku. Kamu harus tahu ini. Tapi kamu yang kuat ya. Ucapan Winda
Seketika membuatku langsung berpikir, apa jangan-jangan Mas Wira yang menikah lagi? Maksudmu apa sih, Win? Aku nggak ngerti. Cepat katakanlah siapa yang menikah? Desaku. Yang menikah suamimu. Jawab Winda. Aku merasa aku berhenti bernafas. Bahkan tak bisa menanggapi ucapan Winda. Salma, Salma, panggil Winda dari seberang telepon. Panggilannya yang kesekian kali baru menyadarkanku dari keterkejutanku yang begitu sangat. Apa? Mas Wira yang menikah? Sungguhkah kamu mengatakan ini, Win? Kamu sedang tidak bercanda, kan? Tanyaku tidak percaya. Aku nggak bercanda, Salma. Beneran, suamimu yang menikah lagi. Tapi aku belum tahu siapa istrinya. Tapi acaranya sudah selesai. Mungkin saja suamimu sudah ijab kabul. Karena rumah mertuamu sekarang udah sepi. Hanya tinggal beberapa tetangga. Aku masih di depannya sambil memantau. Bahkan sekarang tetangganya udah pada pulang semua. Aku belum lihat wajah istri suamimu. Aku masih terus memantau, tapi belum dapat, katanya. Jadi kamu masih di sana? Tanyaku memastikan. Iya, Sal, aku masih di sini. Beneran suami kamu yang nikah? Aku udah tanya tadi sama ibu-ibu yang baru keluar dari rumah mertuamu. Kamu yang kuat ya, Sal. Aku tahu kamu bisa melewati semua ini. Kamu gak perlu menangisi laki-laki seperti Wira. Sayang air matamu dan tenagamu. Lebih baik kamu gunakan untuk membalas dengan cara yang paling elegan. Ucap Winda. Perkataan bestiku itu seketika membangkitkan semangatku. Tak kupungkiri, aku sudah meneteskan air mata sedari tadi. Ketika Winda memberitahu bahwa suamiku yang menikah. Tapi aku tidak mengeluarkan suara tangisan. Aku masih menangis dalam diam. Berusaha kuat dan tegar. Walau hatiku benar-benar rapuh dan hancur. Salma, kamu yang kuat. Ingat, jangan menangis. Winda terus mengingatkanku. Ku seka air mata yang sudah mengalir sedari tadi. Aku berusaha berhenti menangis walau itu sulit. Namun akhirnya bisa. Baiklah Win, akan ku cari tahu sendiri. Ucapku. Setelahnya aku matikan sambungan teleponku dengan Winda. Tak lama dia mengirimkan sebuah video. Dan benar, terlihatlah di video itu kalau di depan rumah mertuaku bekas ada acara. Memang tidak membangun tenda. Tapi adanya kursi dan sampah yang berserakan menandakan bahwa ada acara yang cukup meriah. Aku berpikir sejenak, apa yang harus aku lakukan? Aku tak mungkin diam saja dihianati seperti ini. Sepertinya mengacaukan semuanya adalah keputusan yang terbaik. Sore ini juga, aku akan ke rumah mertuaku. Aku ingin tahu sekaligus ingin melihat secara langsung apa yang terjadi di sana. Bimo, cepat. Bawa beberapa baju, masukkan ke dalam tas. Kita akan ke rumah nenek. Ucapku ke Bimo. Kok tiba-tiba banget, Bu? Apa nggak besok aja? Tanya putraku itu, yang saat ini sudah berusia 10 tahun. Gak bisa sayang, harus sekarang. Ada urusan penting. Jawabku. Bimo tak banyak lagi bertanya, dia menurut. Melakukan apa yang kusuruh barusan. Begitu juga dengan aku. Kumasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Lalu membawanya. Kumasukkan ke dalam mobil. Ya aku biasa nyetir sendiri. Meskipun itu pulang ke rumah mertuaku dengan jarak yang lumayan jauh. Aku memang punya 2 mobil. Satu kupakai dan satu dipakai oleh Mas Wira. Ekonomi yang semakin membaik membuat kami mampu membeli apapun yang kami mau. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur akan hal itu. Dan lebih beruntungnya aku yang memiliki semua ini lebih banyak aku daripada Mas Wira. Usahaku lebih sukses daripada kerjanya. Ya selama ini suamiku masih bekerja di perusahaan milik orang lain. Sementara aku sudah sukses membangun bisnisku sendiri. Aku memiliki beberapa butik yang cukup besar di kota ini. Ditambah lagi 5 cabang warung seblak yang cukup terkenal. Karena memang aku mementingkan kualitas dan juga rasa. Makanan yang cukup viral itu memang benar-benar menjanjikan jika dijadikan bisnis. Dalam setahun saja, aku mampu membuka 5 cabang sekaligus. Ya, alhamdulillah, aku sangat bersyukur. Dari fashion,
Aku mencoba ke bidang kuliner. Alhamdulillah berhasil. Hal itulah yang membuat keuangan rumah tangga kami semakin membaik. Dan sebagai seorang istri yang hanya di rumah saja, aku merasa bangga akan hal itu. Karena cita-citaku, aku ingin menjadi wanita karir yang sukses, tapi tetap di rumah mengurus keluarga. Alhamdulillah sekarang sudah tercapai sesuai harapanku. Tapi yang tidak aku sangka di tengah kesuksesan yang sedang aku rasakan saat ini, aku harus menerima kenyataan bahwa suamiku menikah lagi dengan perempuan lain, yang aku belum tahu siapa perempuan itu. Sepanjang jalan, aku sedikit tidak fokus menyetir. Namun untungnya, aku punya Bimo yang bisa selalu mengingatkanku, mengajakku ngobrol, sehingga aku bisa mengendalikan diri. Kurang lebih 2 jam perjalanan, aku sampai di rumah mertuaku. Hampir pukul 5 sore. Untung saja tidak kemalaman, sudah sampai di sini. Benar, masih ada sampah-sampah yang belum dibersihkan, tapi kursi-kursi sudah tidak ada lagi. Seolah di sini tidak terjadi apa-apa. Namun bekas-bekas acara masih tetap terlihat jika seseorang itu ngeh. Baiklah, aku akan berpura-pura memberi kejutan dan bertanya, habis ada acara apa? Ku ketuk pintu, karena masih jam 5 tapi sudah ditutup semua pintunya. Aku pastikan semua penghuni rumah ada, karena mobil suamiku masih ada di sini. Maksudku mobilku yang dipakai oleh suamiku. Ya karena mobil ini yang beli aku, pakai uang hasil usahaku. Bukan hasil kerja Mas Wira. Ku ketuk pintu rumah mertuaku. Tak lupa mengucapkan salam. Namun sampai 3 kali tidak ada jawaban dari dalam. Pada kemana sih bu orang-orang ini? Padahal masih sore begini loh. Tanya Bimo, dia tampak kesal karena tak dibukakan pintu. Karena sudah lelah menunggu dan tak sabar lagi, Bimo mengetuk pintu rumah itu dengan cukup kuat, mengucapkan salam sampai berkali-kali. Barulah, ada seseorang yang membukakan pintu. Namun aku terkejut, karena aku tak mengenali siapa perempuan ini. Namun dari pandangan pertama aku tahu, bahwa pasti perempuan ini istri kedua suamiku. Ya karena Mas Wira hanya punya satu saudara, kakak perempuannya, itu pun di pulau lain. Kamu siapa? Tanyaku. Kalian yang siapa? Kenapa bertamu sore-sore begini? Tidak sopan lagi. Mengetuk pintu dengan sangat kuat. Bahkan mengucap salam seperti tidak punya sopan santun dan tata krama. Tanyanya dengan marah sambil melipat tangan di dada. Terserah kami. Kami kan anggota keluarga rumah ini. Jadi tak masalah kami melakukan itu. Kamu yang siapa? Kenapa sore-sore begini ada di sini? Oh aku tahu. Kamu pasti pembantu baru di rumah ini kan? Tuduhku pada perempuan itu. Dia ingin menjawab. Namun, segera kuhentikan ucapannya. Oh, baguslah kalau ibu sudah punya pembantu. Jadi ibu gak perlu kelelahan lagi. Itu, bawa tas kami ya. Aku segera memasuki rumah mertuaku itu. Melewati perempuan yang sangat songong itu. Aku sengaja mengatakan bahwa dia pembantu di rumah ini. Ya aku tahu, dia pasti istri kedua Mas Wira. Aku berpura-pura saja tidak tahu. Aku ingin bersandiwara. Ya sedikit bermain-main lah. Mungkin seru bisa jadi hiburan. Mas Wira tampak baru keluar dari kamar. Matanya melotot karena melihat ada kami di sini. Sayang, kamu kapan datang? Tanya Mas Wira dengan gugup. Baru saja, baru sampai. Itu, aku juga baru suruh pembantu baru ibu untuk bawakan tas kami. Jawabku. Pembantu baru? Mas Wira tampak kebingungan. Tentu saja dia tak mengerti. Iya, kan ada perempuan yang tadi bukakan pintu. Pasti itu pembantu baru ibu kan? Loh, mana tasku? Tiba-tiba perempuan itu ikut masuk, tapi tidak membawa tas yang aku suruh tadi. Aku nggak mau bawakan tas kalian. Jawabnya ketus. Kenapa? Kamu kan pembantu di sini, sudah tugasmu. Sangkalku cepat. Aku bukan bawakan tas mereka. Tiba-tiba Mas Wira berkata tegas ke perempuan itu. Aku nggak mau. Jawab perempuan itu masih kekeh. Mas, kok bisa sih ibu punya pembantu yang tidak tahu diri seperti dia? Aku sengaja terus menyudutkannya. Cepat, bawakan tas anak dan istriku, kata Mas Wira lagi.
Dan tak kusangka perempuan itu malah menuruti ucapan Mas Wira. Dia keluar rumah lagi dengan raut wajah kesal. Dan tak lama dia sudah kembali membawa 2 tas. Satu milikku dan satu milik Bimo. Aku sengaja menunggu perempuan itu masuk baru mencium tangan suamiku dengan takzim. Aku ingin melihat reaksinya bagaimana. Kalau Bimo sudah mencium tangan ayahnya dari tadi. Oh ya mas, kok kayak ada acara ya tadi? Habis ada acara apa? Tanyaku pada Mas Wira berpura-pura tidak tahu. Anu, ibu syukuran. Jawab Mas Wira gugup. Bahkan dia sampai terbata-bata. Acara apa? Syukuran apa maksudku? Tanyaku lagi. Itu, ibu kan sudah lebih sehat keadaannya, jadi ibu buat syukuran kecil-kecilan. Jawab Mas Wira. Jawabannya cukup masuk akal, tapi aku tidak percaya begitu saja. Oh, alhamdulillah kalau ibu sudah sehat. Ngomong-ngomong, ibu di mana ya? Ini kan masih sore, apa mungkin ibu tidur? Tanyaku lagi. Ibu di kamar, mungkin lagi istirahat, atau bisa jadi ketiduran. Soalnya, acara kan bikin ibu kelelahan. Jawab Mas Wira. Ya sudah, aku ke kamar ibu dulu ya. Aku ingin temui ibu. Aku segera berjalan ke kamar mertuaku. Ku ketuk pintunya dengan sopan. Tak lupa mengucapkan salam juga. Namun tak ada jawaban dari dalam. Bu, apa ibu ketiduran? Ini sudah sore bu, tidak baik tidur maghrib-maghrib. Ucapku dari luar. Setelah menunggu beberapa saat, ibu mertua sudah membukakan pintunya. Maaf, ibu ketiduran. Jawab ibu sambil mengucek matanya. Namun setelah sadar siapa yang bicara, mata ibu langsung melotot. Matanya yang tadi masih terlihat ngantuk, kini langsung segar. Salma, kapan kamu datang nak? Tanya ibu dengan lembut. Belum kujawab pertanyaan mertuaku itu, aku memilih mencium tangannya dengan takzim, disusul oleh Bimo. Baru saja kok bu? Ibu, sehat kan? Oh iya, kata Mas Wira, ibu baru saja mengadakan acara syukuran ya karena ibu sudah sehat. Tanyaku. Iya, iya, ibu baru saja mengadakan syukuran. Jawab mertuaku. Dia berusaha menjawab dengan tenang. Namun, kegelisahan di matanya tak bisa disembunyikan. Kenapa tidak beritahu Salma, Bu? Kan Salma bisa bantu. Tanyaku. Enggak gitu, Salma. Bukan ibu tidak mau kasih tahu kamu. Soalnya mendadak. Dan, kan cucu ibu ini, cucu kesayangan ibu, masih ujian. Kalau kamu kesini nanti gimana sama Bimo? Ibu mertuaku itu segera memeluk cucu kesayangannya. Bisa diatur itu, Bu. Gampang. Tapi Salma kecewa sih, Bu. Kenapa ibu tidak memberitahu Salma? Kayaknya Salma gak diharapkan ya kehadirannya di sini. Aku berpura-pura ngambek. Enggak. Kamu sangat ibu harapkan kehadirannya. Siapa yang bilang begitu? Ibu langsung menyangkal ucapanku. Oh ya, Salma tahu kenapa ibu tidak merepotkan Salma. Karena ibu sudah punya pembantu baru kan? Jadi pembantu itu yang bisa bantuin ibu mengurus acara ini? Tanya aku lagi. Iya, iya pembantu baru. Ibu menjawab dengan ragu. Tapi dia mengiyakan ucapanku. Oh ya, ngomong-ngomong, pembantu baru itu siapa namanya, Bu? Tanyaku sambil melirik ke perempuan itu. Anu, Arum namanya. Jawab ibu dengan gugup. Kali ini, dia tampak semakin gelisah. Bahkan berkali-kali melihat ke arah perempuan itu. Oh, namanya Arum. Cantik sekali namanya ya. Tapi tidak secantik kelakuannya, Bu. Tadi masa dia marah-marah sama kami? Bahkan disuruh bawa tasku dan juga Bimo dia nggak mau. Harus disuruh sama Mas Wira dulu baru mau dia, Bu. Aneh banget kan pembantu ibu ini? Ibu dapat pembantu seperti dia di mana sih, Bu? Kok nggak tahu sopan santun? Aku terus memancing ibu mertuaku. Aku ingin tahu bagaimana reaksi selanjutnya. Itu loh, kasihan dia. Dia dari kabupaten lain. Dia anak teman ibu. Dia butuh kerjaan makanya ibu kasih saja. Ya, jadilah untuk uang jajannya. Lagi-lagi, ibu mertuaku terlihat kalang kabut menjawab pertanyaan dariku. Tapi jawaban darinya bisa masuk akal juga.
Hebat juga dia berpikir secepat itu untuk mencari alasan. Akan terus kupancing. Kira-kira apa lagi yang akan dijawabnya ya? Oh gitu ya Bu, kasihan banget. Tapi semoga setelah ini dia bisa tahu diri ya Bu, apa posisinya di sini. Yaudah Bu, kalau Ibu kelelahan, Ibu istirahat lagi. Tapi ingat ya Bu, jangan tidur. Soalnya bentar lagi azan maghrib. Kataku mengingatkan mertuaku itu. Iya Sal. Aku langsung pindah ke kamar yang ada di sebelah kamar ibu mertua. Itu adalah kamarku dan Mas Wira. Jika kami berada di sini. Loh, kok kamarnya ada bunga-bunga? Seperti kamar pengantin baru saja. Apa kamu yang menyiapkan semua ini, Mas? Tanyaku pada Mas Wira. Laki-laki itu terlihat terkejut karena aku mengetahuinya. Iya, aku yang menyiapkan semuanya. Kan kamu bilang, kalau Bimo sudah selesai ujian akan kesini, makanya sengaja aku siapkan. Mau kasih surprise? Jawab suamiku itu. Aku masih terlihat berpura-pura bahagia. Makasih ya mas, kamu so sweet sekali, kataku. Setelahnya aku masuk. Dan keanehan selanjutnya, aku melihat ada baju perempuan lain ada di lemari. Loh, ini baju siapa mas? Sepertinya ini bukan baju baru. Gak mungkin kan ini bajuku? Ini juga bukan ukuranku. Siapa yang memasukkan baju orang lain ke sini mas? Ini kan lemari kita? Tanyaku. Detik selanjutnya, segedaku ambil semua baju-baju itu, lalu kulemparkan ke lantai. Oh, aku baru ingat. Ini kayaknya baju pembantu baru ibu deh. Kenapa dia meletakkan bajunya di kamar kita? Apa, jangan-jangan selama ini kamu tidur sama dia ya, Mas? Aku langsung menuduh pada Mas Wira. Enggak, aku enggak tidur sama dia kok. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Ya, beberapa waktu lalu, aku memang tidak mau tidur di sini karena kamu enggak ada. Jadi, aku yang tidur di kamar tamu. Jadi, dia yang gantian tidur di sini. Maaf ya, kata Mas Wira. Apa benar begitu? Tapi tadi kamu baru keluar dari sini, Mas. Aku terus bertanya. Oh, itu aku mengambil sesuatu. Jawab Mas Wira. Ngambil apa? Aku ingin tahu barang apa yang dia ambil. Mas Wira terlihat sedang mencari-cari alasan tentunya. Dia menoleh sana kemari. Nah, ini aku ambil charger. Kebetulan di atas meja di depan kamar ada charger yang tergeletak. Itu kan bukan chargermu? Mas Wira kecolongan lagi. Aku tahu kalau itu bukan charger HP-nya. Aku pinjam. Apa? Kamu pinjam charger perempuan itu dan ambil sendiri? Pertanyaanku membuat Mas Wira semakin bingung menjawabnya. Iya, soalnya kan dia bukakan pintu tadi untuk kamu. Mas Wira menjawab sekenanya. Oh gitu ya. Tapi aku gak suka deh kalau dia tidur di sini. Itu beresin baju-bajumu ya, terus pindah ke tempatmu yang seharusnya. Tapi mas, baju-bajumu kok masih ada di sini? Apa kamu gak risih ketika mau ganti baju harus masuk ke kamar ini? Terlihat tidak masuk akal, tanya aku sambil melihat isi lemari. Ya, kan aku udah ambil beberapa. Gak mungkin kan aku pindah semuanya. Jawab Mas Wira. Ya sudah, aku lihat ke kamar sebelah dulu ya. Apa benar bajumu ada di sana? Aku buru-buru membuka pintu kamar sebelah. Tapi Mas Wira langsung mencegahnya. Udahlah sayang. Baju-baju perempuan itu kan sudah kamu keluarkan juga. Oh, ya udah deh mas. Aku mengalah. Kasihan juga kalau dia harus terus mencari alasan. Aduh mas, tapi aku gak suka deh sama dekorasi bunga-bunga ini terlalu lebay. Ucapku. Arum, sini kamu. Kupanggil wanita itu. Selayaknya aku memanggil asisten rumah tangga. Tapi kalau asisten rumah tangga beneran, aku pasti memperlakukannya dengan lebih sopan dan manusiawi. Tapi ini kan asisten rumah tangga abal-abal. Jadi tak masalah kan kalau aku perlakukan dia seperti ini? Ada apa? Tanyanya ketus. Kamu bereskan semua bunga-bunga itu ya?
Kamu buang saja, aku tidak suka. Aku lebih suka sprayku yang polosan. Tidak ada hiasan bunga yang alay seperti ini. Seperti pengantin baru saja. Maaf ya mas, aku kurang suka sama dekorasinya. Kalau kamu mau dekorasi kamar, biar aku yang dekor. Pasti lebih cantik dan kamu pasti suka. Ucapku. Kamu tahu kan aku sukanya yang estetik. Lanjutku lagi. Iya, iya terserah kamu sayang. Jawab Mas Wira. Aku beri kamu waktu 15 menit untuk membereskan semua ini. Tegasku ke Arum. Karena kebetulan dekorasinya tidak terlalu banyak. Hanya ada cukup banyak bunga diletakkan di sandaran divan. Andai memang Mas Wira menyiapkan ini untukku, meskipun aku tak suka, aku akan tetap mengatakannya suka. Tapi aku tahu, ini bukan untukku, makanya aku bilang aku tak suka. Aku merasa puas karena malam ini mereka tak akan bisa malam pertama. Itulah tujuanku mengapa buru-buru ke sini. Malam harinya, Mas Wira terlihat gelisah. Kenapa mas? Kamu kelihatan panik begitu? Tanyaku. Karena sedari tadi dia hanya miring kanan miring kiri. Membuatku tak bisa tidur saja. Gak apa-apa, aku sedikit kecapean. Jawabnya. Oh kecapean ya? Ya udah aku pijitin ya mas. Tapi bukan pijitan lembut seperti biasa yang akan aku berikan padamu mas. Kok kamu gini sih mijitnya? Gak kayak biasanya. Tanya Mas Wira. Tapi enak kan mas? Ini pijitan terbaruku. Aku terus memukul punggung Mas Wira dengan kuat. Sekaligus melampiaskan kekesalanku padanya. Ini teknik terbaru mas. Bisa buat capek-capek cepat hilang. Sudah, kamu diam saja. Aku terus melakukan apa yang aku suka terhadap tubuh suamiku. Mulai dari mencubitnya, seolah-olah sedang memijit. Menekannya dengan kuat seolah totok refleksi. Padahal semua itu sebagai pelampiasanku. Udah, sakit semua badanku bukannya sembuh. Malah besok pagi aku gak bisa bangun karena kesakitan. Kata Mas Wira. Udah mas sebentar lagi. Aku terus saja melanjutkan aksiku tanpa kuperdulikan bahwa suamiku sudah kesakitan. Barulah setelah kurasa cukup, kuhentikan. Aduh, sakit semua badanku. Udah, kamu tenang saja mas. Besok pagi kamu pasti bangun dengan tubuh yang segar. Sebelum tidur, kupastikan pintu aku kunci. Dan kuncinya aku cabut. Lalu kusimpan di tempat yang aman. Untung saja Mas Wira tidak menyadari di mana aku menyimpan kunci itu. Aku segera tertidur karena lelah. Tapi, entah sudah berapa lama aku tidur, aku terbangun. Samar-samar aku melihat Mas Wira hendak keluar kamar. Tapi dia terlihat frustasi karena kuncinya tidak ada. Enak saja kamu mau keluar kamar menemui perempuan itu. Tidak akan kubiarkan. Batinku. Dan tak lama, Mas Wira menyerah. Dia kembali ke kasur. Lalu tidur. Aku terbangun setelah mendengar azan subuh. Kubangunkan Mas Wira untuk sholat. Iya, jawabnya dengan malas, namun segera bangkit. Mas Wira segera pergi ke surau yang memang tak jauh dari rumah mertuaku ini. Kalau aku sholat di rumah saja. Sementara Bimo sudah diajak tadi oleh Mas Wira. Ibu mertua sudah bangun, juga sudah selesai sholat. Tapi ada satu kamar yang masih terkunci rapat, yaitu kamar Maduku. Kayaknya dia belum bangun. Bu, pembantu ibu rajin sekali ya, jam segini belum bangun. Tanyaku ke mertuaku. Mungkin dia kecapean. Soalnya kemarin kan habis acara. Terus, tadi malam juga kamu suruh bereskan kamarmu kan? Pasti dia kecapean. Jawab mertuaku. Oh bisa jadi bu. Tapi dia harus sholat subuh. Dia Islam kan bu? Tanyaku. Iya, jawab ibu gugup. Segera aku gedor pintu kamarnya dengan sangat kuat. Karena aku tak suka kalau dia sampai malas-malasan, enak saja. Bangun Arum, kamu tahu tidak ini sudah lewat subuh. Bangunlah laksanakan sholat, lalu kerja. Teriakku. Dan tak lama, pintu terbuka. Apa sih? Berisik banget, masih pagi loh ini. Katanya tak terima. Kamu itu pembantu di sini. Kamu harus bangun lebih pagi daripada kami semua. Bukan malah jam segini masih anak tidur. Balasku. Cepat sana, ambil wudhu, sholat, lalu beberes rumah.
Mau bagaimanapun, kamu itu kerja di sini. Harus bekerja dengan benar. Kalau tidak mau dipecat, ucapku. Mau gak mau, Arum menuruti perkataanku. Setelah melaksanakan sholat, dia ke dapur untuk beberes. Kenapa dia bisa mau melakukan itu? Karena aku terus memantaunya, dan mulutku tak berhenti ngomel. Kusuruh dia ini dan itu, tak akan kubiarkan dia menganggur. Buat gorengan enak nih, Rum. Kamu buat bala-bala ya? Sayurannya yang banyak, biar rasanya enak. Perintahku. Aku nggak bisa buat. Jawabnya cepat. Terus kamu bisanya apa sih? Bukankah masakan yang dimakan kemarin semua hasil masakanmu? Tanyaku. Padahal ibu mertua nggak ada ngomong kalau Arum yang masak semua ini. Tapi sengaja aku bilang supaya dia mau membuat apa yang aku suruh. Dengan kesal, Arum melaksanakan apa yang aku minta. Dia membuat bala-bala requestanku. Tak lama, bala-bala itu siap dan dihidangkan di meja makan. Semua lauk ini kamu panaskan, dan nasi putihnya dibawa ke sini, ditaruh di wadah. Perintahku lagi. Aku hanya duduk sambil menyuruh-nyuruh perempuan itu. Bodoh amat, biarkan saja. Enak saja dia sudah mengganggu rumah tanggaku. Aku tahu ini tidak 100% salah dia. Ada andil suamiku dan mertuaku juga. Tapi yang pertama harus aku balas adalah dia. Kenapa dia mau menjadi yang kedua? Semua makanan yang dipanasi oleh Arum sudah siap. Nasi, piring juga sudah siap. Ayo mas sarapan. Ajakku ke Mas Wira. Ku ambilkan nasi untuk suamiku. Bahkan saat makan sesekali aku menyuapinya, sengaja, untuk memanasi perempuan itu. Ibu mertua tampak kesal dengan tingkahku. Tapi aku senang. Enak saja selama ini aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Menurutku, aku tak ada kurangnya. Aku bisa kasih cucu ke dia. Aku bahkan kasih uang bulanan yang besar ke mertuaku. Tapi kenapa ini balasannya? Dia malah memberi madu untukku. Baiklah, akan kujadikan maduku ini sebagai babuku. Karena posisinya di sini, aku adalah ratunya, sementara dia hanyalah selir. Kalau selir memang harus melayani ratu. Sindirku. Saat wanita itu hendak menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Ia lantas menghentikan aksinya. Maksud kamu apa? Tanya wanita itu tidak terima. Aku cuma ngomong. Kenapa kamu terlihat marah? Emang kamu selirku? Tanyaku, aku sengaja memancing. Udahlah sayang, makan aja, ucap Mas Wira. Selesai sarapan, bukannya mencuci piring, Arum malah masuk ke dalam kamarnya. Bu, dia itu pembantu macam apa sih? Bukannya membereskan semua ini, malah masuk ke kamar, tidak tahu diri sekali. Aduku pada ibu mertua. Sudahlah biarkan, mungkin dia lelah. Ini biar ibu saja yang bereskan, kata ibu. Ku biarkan saja orang tua itu membereskan semuanya. Dulu aku memang sangat menghormatinya, tapi sekarang, setelah tahu dia andil dalam pengkhianatan ini, tak ada lagi kata hormat baginya. Aku tahu kenapa mereka menutupi semua ini. Karena posisiku di sini sangatlah penting sebagai sumber keuangan mereka. Tapi sudah tahu begitu, kenapa masih berani-beraninya membawa perempuan lain ke rumah tanggaku? Beberapa hari di sini mereka masih berusaha menutupi semuanya. Tapi gelagat mencurigakan itu sangat tampak nyata. Saat ini aku masih berpura-pura tidak tahu. Karena aku masih mencari bukti yang sangat kuat untuk menggugat suamiku sekaligus melaporkannya pada perusahaan tempatnya bekerja. Aku tak akan biarkan dia tetap bisa kerja. Karena dia sudah membuatku sangat kecewa. Ya beginilah seorang wanita. Jika sudah kecewa apapun bisa dia lakukan. Begitu juga dengan aku. Aku tak akan diam saja. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis. Meratapi semuanya karena dihianati. Akan kuperjuangkan hakku. Akan kubuat mereka menyesal karena sudah mengkhianati aku. Siang ini aku berpura-pura pergi. Sementara anakku kutitipkan pada budenya yang ada di desa sebelah. Dia adalah kakakku. Aku sengaja melakukan ini. Aku ingin tahu apa yang akan mereka perbuat jika aku tak ada di rumah. Untuk menyelidiki semua ini,
Aku sampai merelakan tidak mengambil rapot anakku di sekolah. Aku meminta tolong pada wali kelas Bimo agar rapotnya disimpankan dulu. Aku bilang ada urusan mendadak yang sangat penting. Untungnya wali kelas Bimo mau membantu. Aku sengaja pergi pakai mobil, tapi aku tak benar-benar pergi. Aku hanya ke rumah tetangga yang jaraknya beberapa rumah dari sini. Setelahnya, aku akan kembali ke rumah itu tanpa memakai mobil. Ya, aku ingin mengintai apa yang mereka lakukan. Jika memang kedapatan, mereka berbuat sesuatu, akan kupanggil warga agar semuanya heboh. Sekalian saja, kupermalukan mereka. Dan sepertinya targetanku masuk perangkap. Melalui kamera handphone yang sengaja aku simpan di tempat tersembunyi, kudapati Mas Wira dan Arum masuk ke kamar kami. Keduanya sama-sama tampak sudah tidak tahan lagi. Ya pasalnya sudah 3 hari aku di sini. Tentu saja mereka sudah menunda malam pertamanya. Kena kalian. Aku balik lagi ke rumah melalui pintu belakang. Aku mengendap-endap agar tidak ada yang menyadari kedatanganku. Kamar ibu mertua dalam keadaan tertutup, mungkin beliau sedang ada di dalamnya. Karena di dapur tidak ada siapapun, keadaan rumah begitu sepi. Namun dari arah kamarku, terdengar suara-suara yang mencurigakan. Aku sudah paham itu suara apa. Aku keluar lagi, untuk mencari orang yang bisa menjadi saksi. Aku mengajak 2 orang ibu-ibu yang kebetulan lewat. Tentu saja ibu-ibu sangat senang kalau ada berita seperti ini kan. Pasti mereka kepo. Saya ingin menangkap basah suami saya. Dia sedang berduaan di dalam kamar dengan wanita lain. Ucapku kepada kedua ibu-ibu itu. Aku kurang mengenal mereka, tapi sepertinya memang mereka orang sini. Aku saja yang belum tahu. Apa? Ayo, ayo. Dengan semangat 45, keduanya mengikuti langkahku. Masuk melalui pintu belakang dengan cara mengendap-endap. Tanpa suara, kami bertiga menuju kamar yang ada suara-suara aneh. Ibu yang bertubuh sedikit gemuk langsung mendobrak pintunya. Dan benar, keduanya memang sedang melakukannya. Iya. Refleks, Mas Wira menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua yang polos. Tega kamu ya, Mas? Apa yang kamu lakukan dengan perempuan ini? Dia hanya pembantu di rumah ini. Apa yang kalian perbuat? Astagfirullahaladzim. Aku berakting benar-benar marah dan sakit hati. Tapi kalau boleh jujur, aku benar-benar sakit hati. Istri mana yang tahan melihat suaminya beradu dengan perempuan lain? Aku bisa jelasin. Ya Allah, kalian tega sekali. Berbuat tidak baik di rumah ini. Bisa kena sial sekampung kalau kalian berbuat begitu. Ucap ibu yang bertubuh kurus dan tinggi. Tidak, Bu. Kami halal kok melakukannya. Kami bukan berbuat asusila. Ucap Mas Wira. Halal bagaimana, sedangkan ini istrimu, dan dia siapa? Tunjuk ibu bertubuh gemuk. Dia istri saya juga. Ucap Mas Wira. Mungkin karena terdengar suara ribut-ribut dari rumah ini, ada beberapa warga yang datang. Ada apa ini? Bahkan mereka langsung merangsak masuk begitu saja. Karena memang pintu depan tidak dikunci. Sementara ibu mertua yang mendengar keributan juga langsung terbangun. Ternyata beliau tadi tidur. Ada apa ini? Tanya beberapa warga yang berdatangan ikut panik. Ini Pak, suami saya berbuat gila dengan perempuan itu. Tunjukku. Sementara Arum, ternyata dia sudah berhasil memakai dasternya. Dan Mas Wira juga sudah berhasil memakai celana pendeknya. Sebentar, bukankah beberapa hari lalu kalian sudah menikah? Ucap Pak RT, ya aku kenal kalau dia RT di sini. Itulah Pak, kenapa kami dituduh berbuat asusila? Ucap Mas Wira. Apa, mereka sudah menikah? Kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak diberitahu. Ucapku. Jadi, Mas Wira tidak izin kepada istri pertama? Tanya laki-laki yang memakai peci itu. Mas Wira terdiam, tidak bisa menjawab. Astagfirullah. Kalau menikah lagi itu harus izin istri pertama. Bukannya diam-diam begini. Wajar kalau istri kamu menuduh kamu berbuat asusila dengan perempuan lain. Kalian gak tahu malu sekali ya. Kamu juga perempuan.
Kenapa mau dinikahi sama suami orang? Tuduh ibu-ibu yang ada. Mereka terus memojokkan Arum, membuat perempuan itu tak berkutik. Dia terlihat malu. Saya mencintai Mas Wira, kata perempuan itu tegas. Dia menjawab dengan sangat percaya diri meskipun tadi terlihat takut. Kamu gak tahu malu sekali ya, menikah sama suami orang. Ini juga, suaminya pecundang banget. Masa gak berani minta izin sama istri pertama? Laki-laki macam apa kamu? Ibu-ibu yang tersulut emosi ikut menghakimi mereka berdua. Setelah suasana agak tenang, kami semua duduk untuk berdiskusi mencari jalan keluar yang terbaik. Ibu Salma maunya bagaimana? Ucap Pak RT. Saya mau cerai. Saya nggak nyangka ternyata suami saya mengkhianati saya seperti ini. Sudah cukuplah dramanya. Aku ingin mengakhiri semuanya. Cukuplah beberapa hari ini. Aku berpura-pura. Untungnya semua kejadian tadi sudah aku rekam dengan kamera ponsel yang masih menyala di kamar kami. Dan saat diskusi, aku diam-diam juga merekam. Akan kujadikan barang bukti. Kalau jadi kamu, saya juga minta cerai. Ibu-ibu lain menyahut. Tenang-tenang, ucap Pak RT. Pak Wira, saya harap Anda bisa berlaku dengan bijaksana. Kedua istri Anda butuh keadilan. Wajar jika Bu Salma menginginkan perceraian. Karena apa yang Anda lakukan sungguh keterlaluan, ucap Pak RT. Saya sebagai RT di sini hanya ingin mentertibkan warga. Selebihnya saya serahkan pada keluarga Pak Wira dan juga kepada Bu Salma. Yang jelas saya tidak mau ada keributan atau yang membuat owner di sini. Ucap Pak RT tegas. Aku suka dengan ketegasannya. Sal, tolong jangan minta cerai. Aku minta maaf, aku terpaksa melakukan semua ini, ucap Mas Wira. Terpaksa atau suka? Kalau terpaksa, mana mungkin kamu diam-diam melakukannya, menikahi perempuan ini. Bahkan, untuk berdua dengannya saja kamu sampai menungguku pergi. Pasti ada apa-apa kan di antara kalian sebelumnya. Jujur saja. Aku mendesak Mas Wira agar jujur. Akhirnya, Mas Wira mengakui semuanya. Dia mengakui bahwa memang menyukai perempuan itu, lalu menikahinya dengan meminta izin pada ibu. Aku yang sudah tahu gelagatnya dari awal, tidak begitu terkejut. Oh, ya sudah. Kenapa kamu tidak lepaskan aku saja? Supaya perempuan itu bisa menjadi satu-satunya di hidupmu. Kurasa menorehkan malu di wajah mereka sudah cukup. Karena ini pasti akan dikenang seumur hidup oleh semua orang yang tahu masalah ini. Tapi Salma, aku nggak bisa pisah sama kamu. Kasihan Bimo anak kita. Tolong pikirkan dia. Mas Wira masih berusaha membujuk. Tapi aku sudah nggak mau lagi. Udahlah mas. Tidak usah kamu membujukku. Apalagi bicarakan soal anak. Kamu saja melakukan ini tidak pikirkan bagaimana perasaan anakmu. Lantas kenapa kamu menyuruhku pikirkan anak kita? Sementara kamu sendiri tidak melakukannya. Jawabku tegas. Aku langsung berdiri, mengambil barang-barangku di dalam kamar. Langsung saja aku ingin pergi dari sini. Karena masih banyak urusan yang harus segera aku selesaikan. Aku pergi. Pamitku pada semua yang ada. Aku tak peduli lagi lah mereka mau berbuat apa. Aku berjalan menuju tempat mobilku diparkir. Pertama, aku akan menjemput Bimo di rumah budenya. Setelah itu, aku akan langsung kembali ke kota untuk menyelesaikan semuanya. Di perjalanan, aku sedikit tidak fokus. Tapi untunglah aku punya anak yang begitu perhatian dan mengerti. Ibu, kalau capek istirahat dulu, ucap Bimo. Enggak nak, kita harus segera sampai di kota. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang. Alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Setelah hatiku agak tenang, aku langsung ke perusahaan suamiku. Kulaporkan kelakuannya pada atasannya di sini. Aku tak rela kalau dia sampai tidak dipecat. Aku memohon keadilan pada pemilik perusahaan tempat Mas Wira bekerja. Baiklah Bu, kami mengerti maksud Ibu. Dan kami juga paham betapa sakitnya hati Ibu saat ini. Kami juga tidak mau menanggung resiko.
Kalau sampai masalah ini viral dan membuat perusahaan ikut malu, kami akan memecat Pak Wira secara tidak hormat. Sekali lagi kami lakukan ini agar tidak ada risiko yang ditimbulkan di kemudian hari. Aku lega. Dan setelah aku keluar dari perusahaan itu, 2 jam setelahnya aku mendapat kabar kalau Mas Wira benar-benar sudah dipecat. Saat ini aku sedang ada di pengadilan agama untuk mengajukan gugatan ceraiku. Aku nggak mau menunggu waktu lebih lama lagi. Aku ingin semuanya segera selesai. Di persidangan pertama dan kedua, Mas Wira masih terus saja memohon. Saat ini dia sudah nggak punya pekerjaan. Tentu aja, akulah yang menjadi harapan satu-satunya. Tapi aku nggak mau lagi. Sudah cukup. Aku tak akan tertipu olehnya. Bukan hanya Mas Wira, ibu mertuaku juga ikut memohon. Karena dia pasti takut kehilangan sumber keuangannya. Salma, tolonglah nak beri kesempatan pada Wira. Berilah kesempatan kedua, kata mertuaku. Dengan wajah memelas dia memohon. Gak ada kesempatan kedua bagi pengkhianat seperti kalian. Sudah cukup, aku gak mau lagi. Aku tetap kekeh dengan pendirianku. Sekarang, tinggallah persidangan terakhir. Aku ingin segera ketuk palu. Aku udah gak tahan lagi. Aku ingin segera lepas dari pria pecundang seperti Mas Wira. Dan ibu mertua yang tidak tahu terima kasih seperti mertuaku. Sementara Arum, aku gak tahu gimana kabarnya. Karena dia gak pernah muncul. Ya aku bersyukur sih. Seenggaknya aku gak perlu lihat wajahnya yang sangat memuakan itu. Setelah melalui bujukan hakim, akhirnya Mas Wira mau mentalakku. Ya untungnya dia mau melakukan itu. Kalau tidak gimana nasibku? Ya seenggaknya di detik-detik terakhir rumah tangga kami, Mas Wira masih berguna. Alhamdulillah, akhirnya aku lepas darimu, Mas. Untung saja sebelum menikah dulu, aku sempat membuat perjanjian pranikah. Ya entah mengapa, aku dulu kepikiran buat perjanjian seperti itu. Mungkin feelingku kuat, sehingga aku kepikiran untuk membuatnya. Dalam perjanjian pranikah, harta yang dihasilkan oleh istri tak menjadi hak suami. Sementara suami jika melakukan pengkhianatan, maka yang berhak dibawanya hanyalah pakaian, ponsel, dan harta yang ada di rekeningnya. Aku masih berbaik hati loh, dulu sempat memikirkan itu. Aku nggak tahu sih, ada berapa banyak uang yang ada di rekening Mas Wira. Karena selama ini gajinya yang mengelola adalah aku. Itulah hebatnya Mas Wira, bisa berselingkuh tanpa aku curiga selama ini. Karena memang semua uangnya dikasih ke aku. Jadi dia memberi perempuan itu uang dari mana? Entahlah, aku nggak tahu. Dan semua usaha yang aku punya, uangnya mengalir ke rekening pribadiku sendiri. Oh, atau jangan-jangan selama ini ibu mertuaku lah yang memberi uang ke perempuan itu. Karena memang aku ngasih dia uang bulanan cukup besar, 10 juta per bulan. Ya mungkin dari sanalah ibu mertua membantu anaknya untuk melakukan pengkhianatan. Cocoklah memang mereka, sama-sama pengkhianat. Anak dan ibu sama saja. Dan sekarang fokusku adalah ke Bimo dan juga mengembangkan usahaku. Waktu terus berlalu, setahun sudah aku bercerai. Aku dapat kabar dari Winda bestiku. Kalau sekarang Mas Wira dan keluarganya hidup semakin memprihatinkan. Ya katanya, Mas Wira belum punya pekerjaan yang tetap. Dia masih kerja serabutan. Tentu di usia Mas Wira yang tak muda lagi, bukanlah hal yang mudah untuk dia dapat pekerjaan di perusahaan. Karena di Indonesia ini masih ada batasan umur. Sedangkan Mas Wira umurnya saja sudah 38 tahun. Ya resiko dialah, udah enak-enak hidup sama aku malah bertingkah. Rasakanlah, nikmati saja hidupmu yang sedang susah saat ini. Sementara Arum, istri keduanya, ternyata minta cerai karena gak tahan hidup susah. Ya, aku yakinlah Arum itu samalah dengan pelakor-pelakor lainnya. Yang ingin hidup enak dengan menikahi suami orang, tanpa dia tahu bahwa suami orang itu yang miskin, sementara yang kaya adalah istrinya. Baiklah Bunda, semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya.
Dan mungkin bisa menjadi pelajaran bagi para pelakor yang berniat mengganggu suami orang. Dia harus tahu dulu, siapa yang kaya di antara suami istri itu, suaminya atau istrinya. Tapi semoga saja para pelakor jadi sadar dan mengurungkan niatnya untuk mengganggu pasangan orang lain. Karena mau bagaimanapun penyesalan itu selalu datang di akhir, bukan di depan. Kalau sudah menyesal ya semua percuma. Karena penyesalan tak ada gunanya.